Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kenapa Eren selalu menutup mata ketika rambling dan kenapa bisa berubah jadi kolosal Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So langsung saja kenapa Eren selalu menutup mata ketika rambling. Oke, pada mulanya wajah asli Eren pada final Titannya diperlihatkan pada episode part 3-nya saat Armin ngobrol sama Annie. Di sana diperlihatkan wajah asli Eren di dalam tubuh Titannya. Ya, terlihat mata Eren masih terbuka namun dengan wajah sedih. Sedangkan di manganya sendiri mata Eren masih tertutup. Ya, admin tidak akan bilang yang mana yang benar, apakah terbuka atau tertutup, karena animenya juga pasti diawasi langsung oleh Isayama Sensei. Jadi sebenarnya tidak bisa diambil kesimpulan juga. Tapi ya, anggap saja bahwa Eren masih menutup matanya selama melakukan rambling. Dan barulah ia membuka matanya untuk melihat Mikasa sebelum akhirnya ia tewas di sana. Pertanyaannya adalah kenapa selama menjadi final Titan dan melakukan rambling, Eren menutup matanya? Jawabannya cukup sederhana sebenarnya. Itu karena Eren masih ada sisi manusianya walaupun sedikit. Seperti konsep yin dan yang, ada setitik kebaikan dalam keburukan seseorang. Ya, memang benar kita akui semua genosida yang dilakukan Eren untuk melenyapkan 4/5 atau 80% umat manusia itu benar-benar salah dan brutal. Namun sepertinya banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa Eren itu adalah psikopat atau sosiopat alias pembunuh berdarah dingin. Namun hal itu terbantah ketika di dalam dunia manipulasinya bersama Armin, Eren masih menunjukkan emosi layaknya manusia biasa. Ia masih bisa berpikir, menangis, bahkan membuat wajah kasihan seperti itu. Dan masih menginginkan cintanya pada orang yang ia sukai. Ya, wajah cool yang dibuat Eren selama ini ternyata hanyalah kedok untuk menutupi sisi manusianya. Mungkin ada benarnya juga kalau Eren itu kejam karena mau melakukan rambling tersebut. Karena korbannya tidak pandang bulu. Namun ya, setidaknya masih ada sisi manusia, walaupun dikit kali ya, untuk Eren. Maka dari itu, inilah alasan ia menutup mata selama rambling. Maksudnya adalah Eren tak ingin melihat korbannya dari tindakan yang ia ambil sendiri. Mungkin terdengar pengecut, tapi begitulah Eren. Eren bukan psikopat yang secara sadar membunuh lawannya dan malah tertawa ataupun bahagia. Justru dengan menutup matanya, ia tak ingin melihat kenyataannya atas apa yang ia pilih saat itu. Eren menutup mata juga tanda ia menganggap ini adalah sebuah mimpi. Ya, sebuah mimpi buruk yang mungkin tak bisa ia hindari. Maka dari itu, saat pertama kali menginjak-injak orang di benua Marley, ada sosok Eren versi anak kecil yang menggambarkan visualisasinya sebagai sebuah mimpi yang selalu ia ingin lihat ketika berada di dalam tembok. Yaitu sebuah dunia di luar tembok sesuai apa yang digambarkan dalam buku keramat yang Armin bawa dulu. Menurut Eren, dunia luar itu bebas, pemandangan luas membentang tanpa manusia. Itulah yang Eren percayai dan sekarang itu terkabulkan. Namun sisi gelapnya adalah Eren tak sadar untuk menciptakan pemandangan tersebut, ia harus menghabisi manusia di luar pulau. Dan maksudnya adalah sesuai dialognya bersama Ramsey dulu. Eren sebenarnya kecewa setelah mengetahui ada manusia di luar tembok. Jika saja tidak ada, mungkin rambling pun tidak akan memakan korban sama sekali. Atau bisa saja rambling tak perlu dilakukan. So ya, dengan menutup mata Eren hanya menyangkal bahwa dirinya masih bermimpi dan menolak kenyataan bahwa dialah kriminal nomor 1 dalam sejarah umat manusia. Seperti yang ia katakan pada Armin, ia mungkin tak tega melihat banyaknya korban yang ia ciptakan dari 80% umat manusia yang telah hilang nyawanya tersebut. Makanya saat bersama Armin, Eren sepertinya bisa melepas emosinya walaupun sesaat. Dan tak mungkin menunjukkan ekspresi saat membantai orang tak bersalah. Dan alasan kenapa ia membuka mata sebelum ia mati, ya karena mungkin itu adalah Mikasa. Ia hanya ingin melihat Mikasa untuk terakhir kalinya. Meskipun secara harfiah, Eren tidak pantas mendapatkan cintanya setelah apa yang ia perbuat pada dunia ini.
Oke, selesai. Lanjut untuk membahas kenapa Eren bisa berubah menjadi Colossal Titan. Sepertinya admin udah pernah bahas ini, tapi entah di video yang mana. Lebih dari 300 video pembahasan Attack on Titan juga membuat admin lupa video yang mana. Tapi ya, kita bahas ulang saja. Jadi, alasan kenapa Eren bisa berubah menjadi Colossal Titan itu adalah karena ia mempunyai kekuatan Founding Titan alias Titan Perintis. Jadi, kekuatan Titan Perintis itu sebenarnya sangat hebat. Selain merupakan Titan original yang memiliki nama yang sama seperti Ymir Fritz, Titan Perintis juga bisa menundukkan semua Titan, termasuk dari ke-9 Titan sesuai apa yang digambarkan pada zaman dahulu. Kalau kalian sadar juga, di masa lalu, saat era Kekaisaran Eldia dimulai, Titan Perintis tak perlu ikut turun tangan pada setiap peperangan yang ada. Sama halnya juga saat Perang Besar Titan. Di zaman bebasnya Marley, Titan Perintis tidak ada di sana loh. Karena apa? Karena aku adalah Yin dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Maksudnya adalah karena Titan Perintis atau Founding Titan adalah puncak kekuatan Titan. Ia juga memerintah World Titan yang begitu banyak alias tipe Colossal Titan yang jumlahnya bukan main. Lalu ia juga bisa menghapus pengerasan seperti Armor Titan maupun Kristal. Jadi kurang overpower apalagi Titan satu ini. Dikatakan sendiri oleh Grisha bahwa kekuatan Titan Perintis milik Frida, yaitu kau mungkin memiliki darah bangsawan tapi Raja Pertama masih mencegahmu untuk menggunakan sepenuhnya kekuatan Titan pendiri. Nah, dari kalimat ini kalian pasti sudah tahu kan alasan kenapa Frida, sang Titan Perintis, begitu mudah dikalahkan oleh Attack Titan Grisha dengan pertarungannya yang sangat easy parah. Ya, saat itu bukan Titan Perintis yang lemah, cuman Frida aja yang masih dibatasi kekuatannya karena Raja Pertama. Nah, barulah Eren mendapatkan restu dari original Titannya sendiri, yaitu Ymir Fritz. Barulah Eren bisa menggunakan kekuatan penuh dari Titan Perintis. Nah, apa itu? Ya, bisa membuat Titan paling besar, contohnya final Titan Eren. Lalu tentunya juga bisa menjadi Colossal Titan atau salah satu dari ke-9 Titan. Mungkin kalian bilang ini curang, tapi begitulah faktanya. Kalian mungkin lupa bahwa sebelum terbagi menjadi 9 Titan, Titan original Ymir Fritz kan namanya adalah Titan Perintis atau Founding Titan. Makanya Eren bahkan mungkin Ymir sebenarnya bisa mengakses semua kekuatan Titan dari 9 Titan. Ada teori lainnya juga yang menjelaskan bahwa saat Tom Ksaver membahas Kekaisaran Eldia, bahwa pada 600 tahun lalu ada wabah mematikan dan mengurangi jumlah penduduk dunia. Tapi suatu hari penyakit itu lenyap dari Kekaisaran Eldia dalam semalam. Raja menggunakan kekuatan pendiri untuk menulis ulang tubuh penduduknya. Artinya kita yang merupakan keturunan Ymir tetap dari tubuh bagian pendiri. Nah, sebenarnya teori ini masuk akal karena walaupun Titan Perintis Ymir Fritz dibagi 9, mereka tetap bagian utuh dari Titan pendiri atau Titan Perintis dari Ymir. Itulah kenapa Eren bisa menulis ulang tubuhnya sendiri menjadi Colossal Titan. Karena ya, ia sudah sepenuhnya mendapat kekuatan Titan tanpa belenggu sumpah anti perang oleh Raja Tembok Pertama, yaitu Karl Fritz. Jadi kenapa Eren menggunakan Colossal Titan untuk melawan Armin? Oke, selain itu karena satu-satunya wujud yang pas untuk melawan Armin. Dan tidak mungkin dong Eren berubah jadi Attack Titan. Nanti mudah dikalahin seperti kasus sebelumnya. Eren bahkan disepak oleh Colossal Titan Bertol. Oke, lanjut. Jadi Eren memiliki tubuh yang sesuai, yaitu Colossal Titan. Lalu kenapa Eren tidak berubah lagi jadi Final Titan yang tulang itu? Entahlah. Ada dua kemungkinan sih. Pertama, nggak mungkin dong Eren mau berubah ke wujud besarnya begitu. Maksudnya, hey, kapan tamatnya? Salah satu, mengalahkan Final Titan aja butuh 2 pengorbanan, yaitu dinamit yang dipasang di leher Eren dan ledakan Colossal Titan Armin. Sekarang dinamitnya tidak ada lagi. Dan Colossal Armin maksimal hanya berubah sekali doang. Jadi ya, nggak akan tamat sih kalau Eren maksa ke wujud tulang lagi. Kasihan Reiner udah babak belur. Dan kemungkinan kedua adalah simple, Eren juga punya stamina atau tenaga. Jika Core Titan yang memiliki tubuh Titan sekecil itu bisa berubah 100 kali dalam sehari,
maka Titan perintis atau founding Titan yang memiliki tubuh Titan paling besar mungkin hanya bisa sekali sehari doang. Maka dari itu Eren hanya bisa mengambil wujud lain yang lebih kecil, yaitu Colossal Titan. Dan ya, itu adalah opsi paling bagus untuk melawan Armin dan terus melanjutkan pertarungannya sampai akhirnya beliau diakhiri oleh Mikasa. Oh ya, sebagai catatan, ada yang bertanya kenapa kepala Colossal Titan Eren adalah bentuk yang sama dengan final Titannya. Sepertinya ya guys, mungkin dari awal kepala Eren itu mungkin hanya seukuran kepala Colossal Titan. Makanya ketika berubah jadi Colossal Titan, kepalanya pas-pas aja kok. Kita mungkin menganggap kepala Titan Eren besar itu karena wujud Titannya yang juga besar. Maka dari itu banyak orang yang salah paham aja. Atau mungkin tidak mengira aja. Dan coba bayangkan Eren mengambil bentuk lain dari ke-9 Titan untuk melawan Armin. Contohnya Armor Titan. Kan nggak lucu ya guys. Jadi ya, itu juga salah satu alasan kenapa Eren menggunakan wujud Colossal Titannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.